Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup
Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Silakan kepada hamba-Nya yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan, mana oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh tiba di bulan kedua di 2021, yaitu bulan Februari. Di minggu pertama kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab itu Bapak Surgawi, ajar kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap menyadari bahwa hidup kami semua ini hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kami kekuatan malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan
Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ayat ini sudah menjadi ayat favorit di mana-mana, tapi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika, di mana hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-18, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Puji Tuhan. Jadi salah satu hal yang Tuhan kehendaki, salah satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengucap syukur. Jadi ini adalah perkara yang sebenarnya sangat simpel bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Persoalan atau masalah yang sangat sederhana, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam banyak hal dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara bahwa mengucap syukur, kalau seringkali mengucap syukur itu hanya dikategorikan dalam skala yang kecil atau dalam situasi mungkin kita mendapatkan berkat, atau mungkin kita mendapatkan hal-hal yang baik, atau mungkin kita mendapatkan promosi jabatan, atau mungkin kita mendapatkan diangkat menjadi, entah dia PNS, diangkat menjadi TNI Polri dan sebagainya, dan ataupun yang banyak yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika naik rumah baru ataupun banyak hal. Nah, kalau kita lihat bahwa biasanya dalam ibadah-ibadah kecil orang selalu bilang bahwa kita akan mengucap syukur yuk, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan rumah ini boleh selesai. Tuhan sudah memberkati kita, sudah menolong kita sehingga kita boleh diberikan rumah yang bagus, rumah yang baru, dan kita akan mengucap syukur, kita akan beribadah. Biasanya kita akan jumpai dalam hal-hal yang seperti itu. Atau kita bersyukur di mana Tuhan sudah menambahkan setahun sehingga kita boleh berulang tahun, orang tua kita, anak kita dan sebagainya. Artinya adalah ucapan syukur hal-hal yang baik yang seringkali kita jumpai. Itu tidak masalah. Tapi memang pada umumnya orang-orang percaya mengucap syukur dalam hal-hal yang tidak merugikan dirinya sendiri. Tapi bagaimanakah
kita mengucap syukur ketika kita dalam kondisi yang tidak baik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bahwa ada banyak orang yang memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan pun, semua orang yang sudah ada dalam Tuhan sekalipun ya, mengalami hal yang sama ini. Bagaimana ketika dia dalam situasi yang tidak baik, karena firman Tuhan berkata bahwa segala hal, entah itu buruk, entah itu baik, entah kita dalam segala apapun kondisi kita, entah mungkin lebih kritis lagi ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bahwa mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Tapi ini yang Tuhan mau, karena firman Tuhan berkata bahwa sebab apa? Mengucap syukur itu adalah salah satu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan menghendaki bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika supaya bahwa jemaat Tesalonika mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki itu bagi setiap orang percaya dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun. Tuhan mau bagi kita sebagai orang yang percaya untuk apa? Mengucap syukur. Dan Tuhan menghendaki itu. Tuhan menghendaki bagi kita dalam segala hal mengucap syukur. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kenapa Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa Tuhan menghendaki? Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Kenapa Tuhan ingin kita mengucap syukur? Nah, ini menjadi tema bagi saya untuk sharing, untuk membagikan renungan firman Tuhan hari ini. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur? Saya membaca satu buku, bahwa ada satu buku dengan judul Ketika Tuhan Tidak Bisa Dimengerti. Jadi buku itu sangat bagus sekali. Saya baca bagaimana dia harus bertarung dengan kehidupan dia, meninggalkan hidup dia yang mapan, yang berkelimpahan, berkecukupan, bahkan segala fasilitas dia sudah miliki. Dia harus tinggalkan semuanya dan dia harus pergi ke satu benua yang anta beranta, yang bisa dikatakan bahwa yang tidak punya pengharapan, yaitu daerah Afrika. Dia meninggalkan semuanya dan dia menjadi seorang misionaris. Dia membawa keluarganya, tapi justru di sana dia menemukan hal yang terbalik. Bukannya dia mendapatkan hal yang baik, tapi di sana dia menemukan dalam perjalanan dia salah satu orang yang dikasih itu meninggal. Jadi salah satu anaknya itu meninggal di sana karena terkena malaria dan sakit malaria dan meninggal. Dan tidak gampang, saudara. Saya katakan tadi bahwa dia meninggalkan zona nyamannya, segala kelimpahannya, dan dia meninggalkan semua itu kenyamanan dia, dan dia harus pergi menjadi pekabar Injil atau menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Tapi bukan hal yang baik yang didapatkan di sana, bahwa justru dia menemukan bahwa dalam perjalanan hidupnya anaknya meninggal. Nah, itu satu buku yang saya baca. Dan sebagai seorang misionaris juga, sebagai hamba Tuhan juga, dia tidak bisa menerima. Awalnya memang dia tidak bisa menerima. Itu fakta ya, manusiawi seperti itu. Tapi kita akan kembali fokus ke dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima sini, bahwa kenapa Tuhan menghendaki dalam segala hal. Kenapa Tuhan menghendaki dalam segala hal untuk kita apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal Tuhan menghendaki. Yang pertama kita akan melihat, cuman ada beberapa poin saja, saudara, yang saya akan sampaikan. Tidak akan banyak karena
saya cuma mau sharing firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan, supaya lewat firman Tuhan ini kita boleh sama-sama diberkati dan dikuatkan. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-17, dia berkata begini, tetaplah berdoa. Kenapa Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap mengucap syukur? Tuhan mau, Tuhan ingin supaya kita tetap mengucap syukur. Supaya apa? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-17, supaya kita tetap berdoa, tetaplah berdoa. Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, supaya kita tetap continue, tetap berdoa kepada Tuhan. Ini penting saudara, bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya apa? Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, saya katakan bahwa dalam situasi tersulit dalam hidup kita, kenapa Tuhan menghendaki kita bersyukur? Supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus pernah berkata bahwa jangan kita berduka. Artinya bahwa saya coba mengkondisikan salah satu bagaimana ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak kita, yang orang-orang yang kita kasih. Dan ini memang fakta bahwa setiap hari kita mendengar bahkan melihat bahwa ada begitu banyak orang yang meninggal. Bahkan survei membuktikan bahwa dalam setiap menit, kalau tidak salah setiap menit atau setiap detik, itu satu orang meninggal. Dalam satu menit satu orang meninggal dunia. Bayangkan saudara, itu akan ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa jangan kita berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Ketika kita dalam kondisi ini, saya pernah mengalami hal yang seperti itu saudara. Bagaimana saya juga ditinggalkan yang saya kasih, yaitu orang tua saya, papa saya, sudah kira-kira sudah hampir belasan tahun. Saya mengalami kondisi itu, saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasih. Dan Paulus berkata bahwa jangan kita berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu tidak ada kata lain bagi kita sebagai orang percaya untuk apa? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita berkata bahwa supaya kita bisa berdoa, Tuhan menghendaki kita untuk kita mengucap syukur, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap terus continue berdoa kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 diberkata begini, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa dalam situasi tersulit dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa berdoa dalam situasi yang tidak baik? Kuasai dirimu, jadilah tenang. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Sebab itu Tuhan kehendaki apa? Mengucap syukur. Itu jalan satu-satunya untuk kita tetap tenang, supaya kita tetap terkuasai diri kita dan kita bisa berdoa. Paulus katakan bahwa mengucap syukur itu jalan satu-satunya saudara. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, ketika kita menghadapi situasi yang tersulit parah dalam hidup kita, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak hal orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dia tidak mampu menahan tekanan hidupnya, dia tidak bisa mampu menguasai dirinya, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan sebagainya, banyak cara. Mengucap syukur jalan satu-satunya untuk kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa tenang sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menghendaki
untuk kita mengucap syukur. Tuhan menghendaki untuk kita mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa dalam segala tekanan atas hidup kita. Baik, saya tidak usah menjabarkan tekanan apapun, saudara tahu. Ada banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup kita. Salah satu untuk kita mengatasi semua itu adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-22. Dalam ayat yang ke-22, kenapa Tuhan menghendaki kita mengucap syukur? Kenapa Tuhan mau, kenapa Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan khususnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang kedua adalah ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang kedua adalah menghindarkan kita dari segala hal yang jahat. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur? Supaya apa? Kita terhindar, kita dijauhkan dari kita berbuat hal-hal yang jahat. Kita terhindar dari segala kejahatan. Artinya bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu salah satu untuk menghindarkan kita dari berbuat hal-hal yang jahat, untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang jahat yang akan kita lakukan. Seringkali tekanan menguasai hidup kita. Ada begitu banyak orang yang tidak mampu mengatasi tekanan, mengatasi masalah, entah masalah ekonomi dan sebagainya. Hal yang dia lakukan adalah dia berbuat jahat. Anda dengar, saudara, bahwa kalau kita lihat di media, di televisi, bahwa ada begitu banyak perampokan yang tertangkap, pelaku-pelaku kejahatan yang tertangkap di televisi. Menurut pengakuan mereka bahwa salah satunya adalah terhimpit ekonomi, tekanan, ada banyak persoalan. Tentunya itu diawali dari masalah, dari persoalan, sehingga mereka bisa berbuat jahat. Nah, di sini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan supaya apa? Supaya kita mengucap syukur, supaya kita terhindar dari segala macam kejahatan. Coba kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan lihat dalam beberapa menit, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ada berapa ayat saya akan bacakan? 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada waktu satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Menghindarkan kita dari berbuat hal-hal yang jahat. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini contoh, saudara.
Saudara tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel 40 hari di padang gurun. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Mereka melihat anugerah Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka boleh melihat mujizat Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya sudah pernah membahas dalam beberapa renungan kemarin bahwa mereka melihat perkara-perkara besar, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tapi satu hari kemudian mereka bisa berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Ini kenapa Tuhan katakan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya apa? Supaya mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Untuk menghindarkan kita, menjauhkan kita dari berbuat hal-hal yang jahat, untuk menghindarkan kita dari bersungut-sungut kita kepada Tuhan, untuk menghindarkan kita supaya kita tidak mencobai Tuhan. Kita harus percaya bahwa kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, kalau Tuhan pernah menolong kita di tahun-tahun kemarin, maka kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di masa-masa akan datang. Tuhan pasti akan menolong kita di bulan-bulan ke depan, di tahun-tahun ke depan. Kita harus percaya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Untuk menghindarkan kita supaya kita tidak mencobai Tuhan, supaya kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, supaya kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri, supaya kita tidak bisa menyalahkan orang lain, supaya kita tidak menyalahkan pekerjaan kita, supaya kita tidak bisa menyalahkan sekeliling kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, untuk menghindarkan, sekali lagi, untuk menjauhkan kita, menghindarkan kita dari berbuat hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa mengapa Tuhan menghendaki mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya. Mengucap syukur itu adalah yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan, supaya kita mampu berdoa kepada Tuhan. Sebab itu Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ke-4, janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kita khawatir tentang apapun, tentang situasi. Nah, saya pakai situasi sekarang. Jangan kita khawatir dengan situasi yang ada sekarang, dengan pandemi yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, nyatakan semua itu dalam segala hal. Segala kekhawatiran itu kita sampaikan kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengucap syukur. Dan yang kedua adalah supaya kita terhindar dari segala hal-hal yang jahat, supaya kita terhindar dari segala hal yang bisa kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa ada banyak pelaku kejahatan yang ya memang dasar dari apa yang mereka lakukan itu karena emang semuanya berawal dari masalah, dari keadaan ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka berbuat hal-hal yang seperti itu. Mereka melakukan hal yang jahat, bahkan mereka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan ada banyak hal yang mereka lakukan. Oleh sebab itu pentingnya bagi kita sebagai orang yang percaya untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Ini penting. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal, tidak ada toleransinya, tidak ada basa-basinya. Itu harus menjadi keharusan. Menjadi keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk selalu bersyukur. Oleh sebab itu, dalam ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal yang ke-92, dalam beberapa menit lagi, dalam Mazmur pasal yang ke-92 dia berkata begini. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan
dan menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Baik buat siapa? Baik buat kita. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk memuji Tuhan. Baik buat siapa? Baik buat kita, bukan buat Tuhan. Tuhan tidak butuh pengakuan manusia. Tuhan tetap Tuhan, dia tetap Raja, dia tetap penyelamat. Dia adalah penguasa, dia tetap Tuhan. Anda tidak bersyukur kepada Tuhan, Anda tidak menyembah Tuhan, dia tetap Tuhan. Adalah baik, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Adalah baik bagi kita untuk apa? Menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa dalam segala hal. Supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan adalah baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari segala macam kejahatan. Dari segala macam untuk kita bisa berbuat jahat. Untuk kita bisa berdosa kepada Tuhan adalah baik. Untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah baik. Baik buat kita, bukan baik buat Tuhan. Anda tidak menyembah Tuhan itu, dia tetap Tuhan. Dia tetap Raja di atas segala raja. Adalah baik buat kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik buat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah baik buat kita. Semuanya untuk kita. Setiap firman Tuhan, setiap firman Taurat Tuhan, setiap Injil, ini adalah hukum. Alkitab ini adalah hukum, adalah cermin. Alkitab ini adalah cermin bagi kita. Mengucap syukur. Semua yang dituliskan oleh Alkitab itu semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Setiap firman baik dalam Injil atau di dalam Perjanjian Lama, semua itu baik untuk kita. Membaca firman itu baik buat kita, menyembah Tuhan itu baik buat kita. Setiap hukum-hukum, peraturan yang dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya untuk membawa kepada kebaikan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, salah satu hukum, salah satu undang-undang, salah satu peraturan yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, dudukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan, kembali kami dinasihati oleh firman Tuhan, bahwa betapa pentingnya kami bagi orang-orang yang percaya untuk kami mengucap syukur, dan menjadi satu keharusan bagi kami sebagai orang percaya untuk kami mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan mau, Tuhan yang kehendaki atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kami bisa berdoa, supaya kami mampu berdoa dengan mengucap syukur. Kami mampu berdoa, kami mampu menguasai diri kami mampu menjadi orang-orang yang tetap tenang dalam segala situasi apapun. Ketika kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami mampu menguasai diri kami tetap tenang dan kami tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah supaya kita tetap mengucap syukur, supaya kami terhindar dari segala hal yang jahat, supaya kami terhindar dari kami berbuat jahat. Kami menyalahkan diri kami sendiri, menyalahkan orang lain, dan kami bersungut-sungut. Semuanya itu baik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, meteraikan setiap firman-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa negara kami.
Tuhan berkati, lindungi, jaga dan pelihara bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa, kami melepaskan berkat buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih dan berkati acara ini Tuhan, berkati Cia dan Ilin. Biar semuanya apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, sekali lagi meteraikan setiap firman-Mu atas hidup kami. Supaya kami tidak berdosa dari hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.